Ketika bumi terbentuk, tidak serta-merta dihuni oleh makhluk hidup. Setidaknya 2,5 miliar tahun, bumi mengambang di angkasa tanpa kehidupan. Tidak ada bedanya dengan planet lain. Karakter bumi ketika itu seolah-olah tidak ada harapan untuk dihuni makhluk hidup. Sampai pada satu periode di mana oksigen memenuhi atmosfer bumi. Oksigen terbentuk adalah hasil dari fotosintesis organisme bersel tunggal selama 1,2 miliar tahun. Organisme ini berasal dari meteor yang menabrak bumi. Dalam hal ini bumi memerlukan 2 miliar tahun untuk memenuhi oksigen. Setelah oksigen tersedia, bukan berarti makhluk hidup muncul. Pada tahapan ini masih waktunya bakteri purba untuk mengembangkan dirinya. Anda ingin tahu berapa lama organisme mikroskopik ini mengembangkan dirinya memanfaatkan oksigen? 375 juta tahun. Peran oksigen akhirnya membuahkan hasil, karena selama 375 juta tahun, organisme sederhana berevolusi menjadi organisme kompleks. Pada periode inilah dimulai akan menjadi apa organisme kompleks ini. Untuk menjadi tumbuhan dasar laut saja, organisme ini membutuhkan waktu 1,18 miliar tahun. Tentu saja perjalanan ini diikuti oleh suhu bumi yang berubah-ubah, seperti panas yang luar biasa dan permukaan bumi yang membeku. Dan jangan lupa pergeseran daratan luas yang tidak menentu. Setelah 78 juta tahun, tumbuhan dasar laut menguasai samudra, muncullah Plakozoa. Plakozoa adalah klasifikasi baru dari organisme primitif. Ini adalah asal-muasal dari segala jenis hewan dan juga manusia. Perkembangannya akan menentukan hewan apa yang akan mendiami bumi. Dan dalam 46,8 juta tahun, Plakozoa berhasil. Hewan pertama adalah hewan laut sejenis ubur-ubur. Cepat atau lambat, hewan ini akan pindah ke daratan. Namun belum sekarang. Di luar sana, lapisan ozon belum sempurna dibentuk. Harus menunggu 93,7 juta tahun. Ketika lapisan ozon sudah sempurna, hewan laut tidak langsung naik ke daratan, sebab di dasar laut menjadi surga baru bagi hewan laut karena tumbuhan laut yang semakin melimpah. Setelah 125 juta tahun, hewan laut berkembang beraneka ragam. Dan yang muncul pertama kali ke daratan adalah hewan merangkak. Kemunculan hewan ini disambut oleh menyebarnya tumbuh-tumbuhan secara masif yang memenuhi daratan. Dalam kurun waktu 93 juta tahun, jenis hewan bertambah banyak, dan yang menguasai daratan didominasi reptil dan serangga. Dalam 62 juta tahun, hewan kembali berevolusi menjadi unggas, hewan raksasa, dan mamalia. Hewan raksasa dalam 125 juta tahun akan menjadi dinosaurus. 16 juta tahun jadi raja daratan. Dinosaurus nyaris mengalami kepunahan. Hanya sebagian kecil dari hewan raksasa ini selamat disebabkan oleh lava yang naik ke permukaan bumi. Selain dinosaurus, ada 5% spesies makhluk hidup yang luput dari serangan lava. Sisa-sisa spesies yang selamat ini punya waktu 47 juta tahun mengembangkan kembali spesiesnya sebelum asteroid lagi-lagi menabrak bumi. Hampir-hampir tidak ada peluang untuk kehadiran Anda dan saya yang muncul 235 juta tahun kemudian. Setelah kepunahan massal kedua ini, kita belum mengenal rupa-rupa dari hewan di bumi ini, kecuali ikan hiu dan ubur-ubur. Selain itu, kita hanya akan menemukan fosilnya saja. Hewan yang ada sekarang baru muncul satu persatu sejak 140,6 juta tahun yang lalu. Jika seperti ini, lantas bagaimana kemunculan manusia? Mari kita perhatikan. Mungkin di sekolah Anda diajarkan bahwa manusia berasal dari monyet dan Anda mengolok-olok Darwin dengan gambar ini. Tapi perlu Anda tahu, Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari monyet ataupun kera. Jadi mari kita mulai. 3 miliar tahun yang lalu, organisme bersel tunggal memenuhi dasar samudra luas. Sampai hari ini, mereka masih berevolusi menjadi archaea, bakteri, dan virus. Namun pada awal sekali menjadi organisme multiseluler. Organisme multiseluler ini selanjutnya menjadi jamur, spons, dan plakozoa. Plakozoa menjadi ubur-ubur dan ikan, sementara jamur dan spons menghasilkan beraneka ragam tumbuhan laut. Ketika lempeng bumi naik ke permukaan,
Tumbuhan dasar laut mengikuti habitatnya naik ke permukaan dan menghijaukan daratan. Sementara ikan membentuk tulang belakang dan berhasil naik ke daratan, yang selanjutnya menjadi reptil, serangga, dan mamalia. Beberapa mamalia menjadi primata, beberapa primata menjadi monyet, beberapa menjadi primata besar, beberapa primata besar menjadi kera, dan sebagian menjadi primata tegak. Primata tegak selanjutnya menjadi Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisova. Homo sapiens yang sekarang adalah kita. Evolusi Homo sapiens berpisah dengan simpanse 7-6 juta tahun yang lalu. Sederhananya adalah jika evolusi primata ke kiri akan menjadi simpanse dan evolusi primata yang lain ke kanan akan menjadi manusia. Jadi apakah manusia berasal dari kera? Tidak. Manusia dan kera adalah berasal dari leluhur yang sama, yaitu mamalia jenis primata yang berawal dari salah satu jenis ikan yang naik ke daratan. Jadi kehadiran manusia di planet ini adalah detik-detik terakhir 4,5 miliar tahun usia bumi, tepatnya 2 juta tahun yang lalu.